kali ini kita akan mempelajari tentang teks ceramah. Selamat belajar. Yang pertama adalah pengertian ceramah. Ceramah adalah suatu kegiatan menyampaikan informasi kepada orang lain dengan tujuan agar orang yang mendengarkan mendapatkan informasi dan pengetahuan terkait isi ceramah. Ceramah dapat disampaikan secara langsung ataupun menggunakan sarana komunikasi seperti televisi, radio, dan media komunikasi lainnya. Yang kedua, persamaan dan perbedaan ceramah, pidato, dan khotbah. Yang pertama, persamaan. Dari persamaan tiga jenis ini, yaitu sama-sama mengungkapkan pikiran di hadapan orang banyak melalui ujaran dengan cara-cara tertentu. Jadi di sini bentuknya orasi di depan orang banyak. Selanjutnya, perbedaan ceramah, pidato, dan khotbah. Ceramah adalah pidato di hadapan banyak orang dengan membicarakan tentang seperti pengetahuan, ajakan, ajaran, atau yang lainnya. Kalau pidato merupakan pembicaraan di depan umum yang cenderung bersifat persuasif, maksudnya mengajak. Biasanya, kalau pidato bersifat formal seperti kenegaraan dan politik, sedangkan khutbah merupakan pidato yang menguraikan tentang ujian keagamaan dan dilakukan pada saat ritual keagamaan atau acara keagamaan lainnya. Tujuan ceramah. Tujuan ceramah ada 6. Yang pertama, informatif. Informatif di sini maksudnya memberikan informasi kepada orang banyak terkait isi ceramah. Tujuan yang kedua adalah persuasif. Jadi persuasif artinya kita harus mengajak. Mengajak apa? Mengajak si pendengar agar mau mengikuti apa yang kita sampaikan dalam isi ceramah. Tujuan yang ketiga, argumentatif. Artinya kita harus meyakinkan pendengar mengenai satu hal. Mengenai terkait apa? Terkait pendapat kita dari ceramah yang kita sampaikan. Jadi kita harus benar-benar menyampaikan dengan pendapat atau argumen yang meyakinkan si pendengar agar mau mengikuti apa yang kita sampaikan. Tujuan yang keempat, deskriptif. Artinya untuk menggambarkan atau melukiskan tentang suatu keadaan. Jadi kita sebagai pembicara ceramah atau pengisi acara ceramah, kita harus bisa menggambarkan atau melukiskan suatu keadaan di mana penggambaran dan pelukisan ini dapat membuat si pendengar kita untuk mengikuti apa yang kita sampaikan di ceramah kita tersebut. Tujuan yang kelima adalah rekreatif atau menghibur si pendengar. Maksudnya apa? Dalam ceramah kita tidak boleh menekan si pendengar agar terus mengikuti ceramah kita secara monoton. Jadi ada kalanya kita harus memberikan suatu treatment hiburan atau metode untuk menghibur si pendengar agar rileks dalam mendengarkan ceramah kita. Tujuan yang terakhir adalah naratif. Naratif adalah menceritakan suatu hal kepada pendengar. Dalam ceramah kita harus dapat menggambarkan sesuatu, melakukan sesuatu, tetapi juga kita harus dapat menceritakan sesuatu kepada si pendengar agar si pendengar merasa nyaman dengan isi ceramah kita dan tertarik dengan isi ceramah yang kita sampaikan. Selanjutnya, unsur-unsur ceramah. Unsur ceramah yang pertama tentunya adalah penceramah. Penceramah adalah orang yang membagikan atau orang yang memberikan informasi kepada si pendengar pada saat acara ceramah tersebut. Si penceramah haruslah orang yang memiliki pengetahuan terkait isi atau materi ceramah yang akan disampaikan. Unsur yang kedua adalah pendengar, di mana pendengar adalah orang yang mendengarkan isi ceramah atau orang yang akan mengikuti nasihat dan petunjuk dari ceramah yang kita sampaikan. Unsur ceramah yang ketiga adalah materi. Materi adalah bahan atau panduan kita pada saat akan menyampaikan isi ceramah. Jadi dalam kita berceramah kita harus memahami materi apa, tema apa yang akan disampaikan pada ceramah kita tersebut.
Unsur ceramah yang keempat adalah metode ceramah. Metode ceramah adalah cara yang digunakan oleh penceramah untuk menjelaskan materi. Jadi dalam ceramah kita harus memperhatikan metode atau cara apa yang harus kita sampaikan untuk menyampaikan informasi kepada pendengar pada saat ceramah. Unsur yang kelima, media ceramah. Media ceramah adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan dan menjelaskan materi kepada si pendengar. Media ceramah ada dua, yaitu secara langsung dan tidak langsung, atau maksudnya tidak langsung menggunakan media komunikasi seperti televisi, radio, telepon, dan media komunikasi lainnya. Jadi kita harus benar-benar memperhitungkan media apa yang akan kita gunakan. Tentang metode ceramah. Metode ceramah ada 4. Yang pertama adalah impromptu. Impromptu adalah metode ceramah tanpa ada persiapan. Jadi di sini ceramah yang kita sampaikan secara dadakan. Ketika kita belum siap materi, kita sudah berani menyampaikan ceramah kita di depan orang banyak. Metode yang kedua adalah menghafal. Metode menghafal adalah metode ceramah yang sudah melakukan persiapan terlebih dahulu sebelum kita melakukan atau sebelum kita menyampaikan ceramah kita di depan orang banyak. Jadi kita harus menghafalkan dulu isi ceramah dan apa-apa yang terdapat dalam materi ceramah kita. Metode ceramah yang ketiga yaitu membaca naskah. Membaca naskah adalah metode ceramah dengan membaca naskah lengkap. Metode ini hampir sama dengan menghafal, cuma bedanya dalam ceramah kita hanya membaca naskah teks ceramah yang akan kita sampaikan. Metode ceramah yang terakhir adalah extempora. Extempora adalah metode ceramah yang menuliskan pokok-pokok pikiran sebagai catatan pengingat. Jadi tatkala kita ceramah, kita diperbolehkan membawa kertas-kertas yang berisikan inti-inti isi ceramah untuk media pengingat kita dalam menyampaikan materi ceramah tersebut. Jadi di sini kita diperbolehkan membawa semacam contekan tentang isi ceramah atau pokok isi ceramah yang kita sampaikan. Demikian materi untuk minggu ini. Untuk materi minggu depan kita akan membahas tentang struktur ceramah, kaidah kebahasaan ceramah, dan langkah-langkah penyusunan teks ceramah. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.